Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putriana dengan stambuk A1M2190011. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa sering disebut RPP yang telah saya buat. Untuk RPP itu sendiri itu mempunyai ciri yaitu identitas. Ciri pertama yaitu memiliki identitas seperti nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Contohnya di sini saya ambil satuan pendidikan SMA Negeri 1 Bombana dengan mata pelajaran bahasa Inggris khusus kelas 10 semester 1 dengan materi pokok tes deskriptif lisan dan tulis sederhana tentang tempat wisata dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu RPP itu mempunyai kompetensi inti atau yang sering disebut KI. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Untuk kompetensi inti atau KI di sini mencakup 4 dimensi yang mencerminkan satu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kita bisa lihat di sini ada KI titik 1, di mana KI titik 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI titik 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan yang lain. Untuk KI titik 3 seperti memahami, menerapkan atau menganalisis pengetahuan, dan KI titik 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam bentuk ranah konkret. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Oke, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar itu berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Setelah kita pelajari kompetensi dasar atau KD, selanjutnya yaitu indikator. Indikator ini turunan atau subpoin dari kompetensi dasar itu sendiri. Contohnya seperti indikator 4.4.1 menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif, lisan, dan tulis. 4.4.2 menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Selanjutnya, RPP itu mempunyai tujuan pembelajaran yang dimana siswa diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud seperti di sini ada 5 tujuan pembelajaran: menunjukkan kesungguhan belajar, bahasa Inggris terkait tes deskriptif, dan yang lain sebagainya, sampai yang terakhir itu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sederhana tentang tempat wisata dunia atau bangunan terkenal. Selanjutnya, materi pembelajaran di sini ada struktur deskriptif teks atau generic structure. Struktur deskriptif teks itu terdiri dari identification atau identifikasi yang berupa pendahuluan, berupa gambaran umum tentang suatu topik, dan yang kedua description atau deskripsi berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Ciri-ciri deskriptif teks itu sendiri seperti menggunakan simple present tense, menggunakan attribute verb seperti be, am, is, are, dan hanya berfokus pada satu objek dan tidak lebih dari satu objek. Selanjutnya, contoh teks deskriptif itu misalnya The National Monument. Di sini sudah ada contoh dari teks deskriptif di mana kita bisa lihat di sini mendeskripsikan tentang monumen nasional. Jadi ini adalah contoh dari tes deskriptif yang bisa kita
ambil sebagai acuan, dan masih banyak lagi contoh-contoh tes deskriptif lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan di sini dengan alokasi waktu 10 menit. Misalnya di sini kita bisa menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, memotivasi siswa secara konseptual, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mereview materi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kegiatan inti. Kegiatan inti di sini bisa kita kategorikan dalam 5 langkah. Yang pertama observing atau mengamati dengan alokasi waktu 20 menit, questioning atau menanya 15 menit, collecting data atau mengeksplorasi dengan waktu 10 menit, associating atau mengasosiasi itu dengan waktu 20 menit, dan yang terakhir itu communicating atau mengkomunikasikan dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, setelah kegiatan inti tadi terlaksana, sampailah kita pada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dengan alokasi waktu 5 menit. Kegiatan ini seperti di sini siswa bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian mengajarkan evaluasi, dan saling memberikan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran yang telah dicapai. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang RPP perencanaan pembelajaran yang saya buat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.